Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu tema terkait ulumul Quran, yaitu asbabun nuzul. Baiklah, kita awali pembahasan ini dari pengertian secara etimologisnya, yaitu pengertian secara bahasa. Apa yang dimaksud dengan asbab an-nuzul? Asbab ini berasal dari kata sababun, ya, bentuk jamak, ya, dalam bahasa Arab. Ya, asbab berarti adalah jamak taksir yang asalnya adalah sababun. Nah, an-nuzul artinya adalah turun. Sehingga yang dimaksud dengan asbabun nuzul, ya, kita maknai sebagai sebab-sebab turunnya, yaitu turunnya Al-Quran. Marilah kita lihat. Nah, pengantar awal dalam asbabun nuzul ini adalah, ya, definisi asbabun nuzul adalah suatu hal yang karenanya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status hukumnya pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Jadi asbabun nuzul di sini adalah, ya, membahas peristiwa yang meliputi ketika suatu ayat atau surat dalam Al-Quran itu diturunkan. Nah, sehingga dengan mengetahui peristiwa ketika Al-Quran atau ayat dari Al-Quran itu diturunkan, maka akan diketahui hukumnya. Karena pembahasan tentang asbabun nuzul ini memiliki manfaat, ya, untuk mengetahui hukum apa yang terdapat dalam suatu peristiwa, ya, sehingga ketika kita ingin menafsirkan suatu ayat Al-Quran, kita dapat mengerti bahwa suatu ayat diturunkan, ya, dalam rangka memberikan suatu hukum, nah, agar hukum itu kemudian, ya, bisa diambil sebagai dasar, ya, dalam menjalankan ajaran agama Islam. Nah, ihwal turunnya ayat Al-Quran terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama, diturunkan tanpa sebab atau pertanyaan sebelumnya. Ya, jadi Al-Quran boleh jadi beberapa ayat dan suratnya memang turun begitu saja tanpa adanya suatu sebab yang mengiringi turunnya ayat tersebut. Oleh karena itu, tidak semua ayat dan surat dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Karena memang tidak semua yang ada dalam Al-Quran berisi terkait dengan hukum. Tetapi boleh jadi ayat-ayat dalam Al-Quran diturunkan untuk memberikan hikmah atau suatu pelajaran bagi orang-orang yang datang saat ini, dengan mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, dari umat para nabi. Sehingga boleh jadi tidak semua unsur ayat yang ada dalam Al-Quran mengandung asbabun nuzul. Dan yang kedua, diturunkan setelah adanya kasus atau sebab ataupun pertanyaan. Jadi Al-Quran sebagiannya memiliki asbabun nuzul atau sebab yang menyebabkan suatu ayat diturunkan. Nah, hal itu terjadi untuk memberikan kepastian hukum. Bagaimana seseorang harus melakukan sesuatu dalam agama. Seperti peristiwa khomer misalnya. Kenapa khomer dilarang? Ya, karena terjadi peristiwa bahwa seorang sahabat sholat, kemudian kacau dalam bacaan sholatnya. Oleh karena itu, maka diturunkanlah ayat yang melarang seseorang untuk mengkonsumsi atau minum minuman keras di saat akan sholat. Ya, kemudian ayat itu turun sebagai pengharaman khamr, ya, bertahap, mulai dari tidak boleh mendekati sholat ketika sedang mabuk, sampai pada akhirnya bahwa khamr adalah minuman keras
yang merupakan perbuatan syaitan yang memicu pada permusuhan. Oleh karena itu, karena madharat dari khamr ini lebih besar daripada manfaatnya, maka pada akhirnya diharamkanlah khamr tersebut. Nah, ini adalah suatu peristiwa yang menyertai turunnya suatu ayat dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu tidak semua ayat Quran mempunyai asbabun nuzul. Tidak termasuk asbabun nuzul berupa berita-berita tentang generasi terdahulu dan peristiwa-peristiwa masa lalu seperti kisah serangan tentara gajah atau Ashabul Fil sebagai asbabun nuzul surah Al-Fil. Jadi peristiwa terkait penyerangan pasukan Abraha yang menggunakan kendaraan rupa gajah, itu tidak termasuk asbabun nuzul meskipun itu masuk dalam lingkup suatu peristiwa. Demikian juga kisah dari kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud dan lain sebagainya. Bahwa kisah-kisah itu tidak masuk dalam kategori asbabun nuzul. Tetapi yang masuk dalam kategori asbabun nuzul adalah yang memiliki hubungan terkait dengan penetapan suatu hukum, baik haram ataupun halal, boleh atau tidak. Itu yang akan menjadi asbabun nuzul dalam konteks hukum. Selanjutnya para ulama yang memiliki perhatian terhadap ilmu tentang asbabun nuzul, di antara mereka adalah Ali Ibnul Madini atau Ali bin Madini. Ini adalah guru Imam Bukhari. Kemudian ada Al-Wahidi, ada juga Al-Ja'bari, ada juga Syekhul Islam Ibnu Hajar, kemudian Imam As-Suyuti atau As-Suyuti. Mereka ini adalah ulama-ulama yang memiliki karya dalam bidang ilmu asbabun nuzul. Selain mereka juga memiliki kompetensi dalam ilmu yang lain seperti ilmu hadis. As-Suyuti dalam Al-Itqan jilid 1 halaman 28 berkata, dalam hal ini aku telah mengarang satu kitab lengkap, singkat dan sangat baik, serta dalam bidang ilmu ini belum ada satu kitab pun yang dapat menyamainya. Kitab itu aku namakan Lubabul Mangkul fi Asbabin Nuzul. Ini diantara karya yang disebutkan sebagai karya Imam As-Suyuti dalam bidang Asbabun Nuzul. Selanjutnya, pedoman dasar ulama untuk mengetahui asbabun nuzul adalah riwayat sahih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Karena dalam ajaran Islam ini apabila kita ingin mengetahui suatu tafsir Al-Quran atau hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, maka rujukan utama tentu adalah kembali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang kepadanya Al-Quran ini diturunkan. Apabila kita tidak mendapati dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kembalikan kepada sahabat, karena sahabat adalah orang yang hidup bersama Rasul, mengetahui segala hal peristiwa terkait dengan turunnya Al-Quran. Karena pemberitahuan sahabat dalam konteks ini mengenai hal ini, yaitu asbabun nuzul, bisa jelas. Bila jelas, maka hal itu mempunyai hukum yang disebut dengan marfu'. Karena kita tahu dalam ilmu hadis dibagi menjadi 3 martabat sampainya suatu hadis itu adalah marfu', mauquf atau maqtu'. Apabila marfu' berarti riwayat itu sampai langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun ini melalui jalur sahabat. As-Suyuti berpendapat dalam Al-Itqan jilid 1 halaman 31 bahwa bila ucapan seorang tabi'in secara jelas menunjukkan asbabun nuzul, maka ucapan itu dapat diterima.
Nah, tabi'in adalah mereka yang hidup sudah masa sahabat. Jadi tabi'in adalah orang yang bisa berjumpa dengan sahabat. Nah, tentunya mereka juga disyaratkan sebagaimana para sahabat muslim atau mukmin yang baik. Jadi ucapan tabi'in bila jelas maka ya, dapat untuk menunjukkan asbabun nuzul, dan ucapan itu dapat diterima. Dan punya kedudukan yang disebut dengan mursal. Nah, bila penyandaran kepada tabi'in itu benar. Ya, dan ia termasuk salah seorang imam tafsir yang mengambil ilmunya dari sahabat. Nah, maka di antara tabi'in yang disebutkan sebagai imam para mufassir, ya, imam tafsir begitu, yang punya keahlian dalam bidang tafsir, di antaranya Mujahid, ada Ikrimah, kemudian Sa'id bin Jubair. Nah, mereka inilah orang-orang yang seringkali kita dapati ya, disebut dalam tafsir Al-Quran. Ya, dan riwayat hadis terkait asbabun nuzul dari mereka ini disebut dengan hadis mursal. Ya, karena didukung dengan hadis-hadis yang lain yang juga mursal. Kemudian manfaat mempelajari asbabun nuzul Al-Quran. Nah, apa saja manfaatnya? Nah, mengetahui asbabun nuzul dari ayat Al-Quran adalah perkara yang penting. Nah, menurut Al-Wahidi, ia berpendapat bahwa menafsirkan ayat tanpa bertitik tolak pada sejarah dan penjelasan turunnya tidaklah mungkin. Ya, jadi menurut Al-Wahidi, sebagai ulama yang punya kompetensi dalam bidang asbabun nuzul, menyatakan bahwa menafsirkan Al-Quran ya, itu tidak mungkin dapat dilakukan tanpa mengetahui ya, sejarah dan penjelasan terkait turunnya Al-Quran. Karena tidak mungkin kita bisa mengambil suatu kesimpulan hukum apabila kita tidak mengetahui peristiwa yang menyertai turunnya ayat. Karena istinbatul hukum, penyimpulan hukum, itu haruslah diketahui secara tepat. Bagaimana ketika itu Al-Quran diturunkan, sehingga tidak sembarangan kita menyimpulkan suatu hukum. Kemudian Ibnu Daqiq Al-Aid ya, berpendapat bahwa keterangan tentang asbabun nuzul merupakan salah satu jalan yang tepat dalam memahami Al-Quran. Hingga tidak ada jalan lain untuk bisa ya, memahami Al-Quran itu kecuali kita betul-betul mengetahui asbabun nuzulnya. Demikian juga Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ilmu asbabun nuzul akan membantu dalam memahami ayat, karena ilmu tentang sebab akan menimbulkan ilmu akibat. Ya, karena ada sebab ada akibat. Ya, apabila misalnya tadi ya, khamr itu menimbulkan kekacauan pikiran ya, ketika sholat, maka akibatnya khamr itu dilarang. Ya, sebagaimana namanya juga al-khamru li'annahu yukhammirul aql. Disebut khamr karena memang mengacaukan otak, akal, sehingga orang tidak waras di pikirannya. Maka khamr dilarang karena memabukkan, dan orang yang mabuk pikirannya kacau. Selanjutnya, nah, manfaat secara praktisnya dapat kita lihat secara langsung. Yang pertama, mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum. Nah, kita bisa mengetahui hikmah mengapa Al-Quran menetapkan hukum begini-begini dalam Al-Quran. Nah, penetapan hukum misalnya terkait dengan wanita haid, yang dilarang mencampuri wanita haid. Nah, di situ karena ya, juga ada maslahat ya, menghindarkan diri dari penyakit. Larangan mengkonsumsi misalnya makanan yang haram seperti babi. Nah, itu juga karena ada madarat yang ada di dalam. Hukum tentang qadzaf, menuduh wanita yang menjaga kehormatannya melakukan perzinahan. Nah, di situ juga ada manfaat yang bisa diambil ya, untuk kehidupan masyarakat secara umum, agar tidak merajalela wabah penyakit seperti AIDS, HIV, ya, ataupun penyakit penularan seksual dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengkhususkan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Ya, ini bagi mereka yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus, bukan lafal yang umum. Maka dalam ushulul fiqh
Ya, ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab, atau sebaliknya al-ibratu bi khususi al-lafzi la bi umumil lafz. Ya, di sini ulama nanti akan mengambil di antara dua kaidah ini, mana yang menjadi pegangan, apakah yang umum atau yang khususnya. Kemudian yang ketiga, memberi pengkhususan lafal umum yang terdapat dalil yang mengkhususkan hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Dan bentuk sebab itu tidak dapat dikeluarkan karena masuknya sebab ke dalam lafal yang umum itu bersifat qat'i atau pasti. Ya, ini yang sebaliknya, yaitu pengkhususan lafal umum, ya, takhsisu lafdil am. Ya, apabila memang ada dalil yang bisa mengkhususkan itu, sehingga dari yang bersifat am, umum, kemudian berlaku secara khusus, ya, dalam hal-hal tertentu, selama itu kita bisa mendapati dalil hukumnya atau secara qat'i, ada kepastian hukum. Nah, contohnya adalah di sini disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum 'adzabun 'adzim. Sungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Quran Surat An-Nur ayat 23. Nah, ayat ini berkaitan dengan peristiwa ketika Sayyidah Aisyah dituduh oleh seorang yang menuduh dia melakukan perzinahan, padahal itu tidak terjadi. Maka turunlah ayat ini untuk memberikan keterangan, ya, terkait hukum orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, menjaga kehormatannya, melakukan perbuatan zina. Ya, jadi ayat ini turun berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha yang secara khusus, ya, atau para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun juga berlaku umum. Ya, jadi peristiwanya adalah khusus terkait dengan peristiwa Sayyidah Aisyah, tapi bisa berlaku secara umum. Ya, berlaku umum untuk semua mukminah. Ya, tetapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobat orang yang menuduh zina Aisyah atau para istri Nabi. Dan menerima tobat jika yang dituduh adalah mukminah selain mereka. Jadi ada peristiwa khusus yang hukumnya berlaku umum, tapi dalam hal ini juga terjadi, ya, perbedaan dalam penetapan hukumnya. Ya, bila orang menuduh istri-istri Nabi melakukan perbuatan zina, maka dosa orang yang menuduh itu tidak akan diampuni. Tetapi akan diterima apabila yang dituduh melakukan perzinahan itu adalah para mukminah yang lain selain dari istri Nabi. Tetapi secara hukum bahwa menuduh wanita yang menjaga kehormatannya melakukan perbuatan zina tanpa adanya bukti kesaksian yang jelas, maka berlakulah hukum qadzaf, di mana mereka harus dicambuk 80 kali. Nah, hal ini mengingat masuknya sebab orang, ya, menuduh Aisyah dan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam cakupan makna lafal yang umum itu yang bersifat qat'i. Yang keempat, ya, merupakan cara terbaik untuk memahami makna Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayatnya. Nah, cara terbaik untuk memahami makna Al-Quran adalah dengan mengetahui asbabun nuzul, sehingga dengan tahu asbabun nuzul tidak menjadi samar makna dari ayat tersebut. Ya, contoh di sini, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab walahum 'adzabun alim. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Quran Surat Ali Imran ayat 188.
Nah, ayat ini diturunkan ya, terkait dengan ya, suatu peristiwa. Nah, peristiwa apa? Nah, disebutkan di sini bahwa Marwan bin Hakam ya, kesulitan memahami ayat ini, sehingga Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ahlul kitab yang menyembunyikan persoalan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi peristiwa yang ada dalam Ali Imran 188 ini berkaitan dengan ahlul kitab, itu umat Yahudi atau Nasrani. Nah, ketika itu Marwan bin Hakam merasa sulit memahami ayat ini karena tidak tahu dalam peristiwa apa ayat ini diturunkan, sehingga Abdullah ibnu Abbas, ya, sahabat Rasul yang Allah berikan keistimewaan, yaitu mampu memahami tafsir Al-Quran dengan baik, sebagaimana doa beliau, doa Rasul kepadanya, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Nah, maka Ibnu Abbas lah yang kemudian memberikan penjelasan kepada Marwan bin Hakam terkait konteks diturunkannya ayat ini, yaitu ahlul kitab yang menyembunyikan ya, persoalan ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena keburukan ahlul kitab adalah suka menyembunyikan hukum ya, agar tidak dihukumi dengan hukum yang benar. Bagaimana peristiwa yang lain, misalnya terjadi pembunuhan atau perzinahan di kalangan ahlul kitab, kemudian mereka menyembunyikan hukum yang ada dalam kitab Taurat ya, namun kemudian diberitahukan oleh seorang rahib dari kalangan Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam, yang kemudian beliau masuk Islam, menunjukkan adanya ayat yang disembunyikan dari hukum yang ada dalam Taurat. Maka dilakukanlah hukuman ya, qisas kepada Yahudi yang melakukan perbuatan melanggar hukum syariat ya, yaitu qisas ataupun hudud ya, dalam hal pembunuhan dan perzinahan. Nah, dengan cara itu mereka mengharap dipuji dan mereka bergembira telah berbuat seperti itu. Nah, itulah kebiasaan ahlul kitab yang memiliki perilaku sebagaimana orang munafik. Nah, dalam perbuatan mereka suka untuk dipuji. Di pagi hari mereka menyatakan keimanannya, kemudian di sore hari mereka kembali kepada kekufurannya. Seolah-olah beriman tetapi hanya untuk dipuji. Seolah-olah taat dengan hukum kitab tetapi hanya untuk dipuji. Itulah ahlul kitab. Kemudian contoh lain adalah ya, firman Allah, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Sungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Nah, terkait turunnya ayat ini disebutkan ya, ada yang berpendapat bahwa sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah ya, sebagai hukumnya mubah ya, jadi sebatas mubah, diperbolehkan. Nah, mengetahui hal itu, maka Aisyah kemudian memberikan penjelasan bahwa sa'i itu adalah suatu kewajiban ya, dengan cara menceritakan asbabun nuzul ayat ini yang berkenaan dengan kebiasaan orang jahiliyah, yaitu orang Ansor. Bahwa kebiasaan orang-orang jahiliyah mereka ya, bersa'i antara Safa dan Marwah ya, mengingat jejak dari peristiwa istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar yang mencarikan air untuk putranya Ismail. Nah, kemudian dijelaskan bahwa sa'i di sini tidak hanya bersifat diperbolehkan, ya, namun secara hukum ya, bagi orang yang melakukan haji maupun umrah ini adalah suatu kewajiban untuk melakukan sa'i tersebut. Kemudian yang kelima, mengetahui kepada siapa ayat itu diturunkan sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan rasa pemusuhan dan perselisihan. Nah, contohnya adalah walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillaha wailaka amin inna wa'dallahi haqqun
fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, cis bagi kamu keduanya. Apakah kamu keduanya meringatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya itu mohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, celaka kamu, berimanlah, sungguhnya janji Allah adalah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka. Quran surat Al-Ahqaf ayat 17. Nah, peristiwa ini berkaitan dengan Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi karena marah kepada Abdurrahman bin Abi Bakar, nah, Marwan mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai Abdurrahman. Namun Aisyah radhiyallahu anha membantahnya dan mengatakan Marwan telah berdusta demi Allah. Maksud ayat itu tidaklah demikian. Jadi maksud ayat ini tidaklah karena kebencian terhadap seseorang, tapi berlaku secara umum bahwa siapapun yang mencela kedua orang tuanya, nah, maka orang itu melakukan suatu perbuatan tercela, melakukan perbuatan dosa besar. Oleh karena itu, suatu peristiwa khusus bisa berlaku secara umum. Nah, selanjutnya, lafal dan sebab ayat. Nah, apabila yang diturunkan sesuai dengan sebab secara umum atau sesuai dengan sebab secara khusus, maka yang umum diterapkan pada keumumannya dan yang khusus pada kekhususannya. Nah, contoh pertama adalah ayat tentang wanita haid. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah kul huwa adza. Nah, katakanlah haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran surat Al-Baqarah 222. Nah, terkait dengan peristiwa yang menyertai turunnya ayat ini, Anas radhiyallahu anhu berkata, bila istri orang-orang Yahudi itu haid, mereka dikeluarkan dari rumah, tidak diberi makan dan minum, dan di dalam rumah tidak boleh bersama-sama. Lalu ditanyakan tentang hal ini kepada Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Baqarah 222 ini. Kemudian bersabda Rasulullah SAW, bersama-samalah dengan mereka di rumah dan perbuatlah segala sesuatu kecuali menggaulinya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi peristiwa ini berkaitan dengan seorang sahabat yang apabila istrinya sedang haid, maka sahabat itu mengusir istrinya dari rumah, tidak makan bersama, bahkan tidak boleh duduk bersama di rumah. Karena dalam syariat agama Yahudi, syariat kitab Taurat, orang yang haid itu adalah najis. Maka apabila wanita haid ada di rumah, segala yang ditempatinya, didudukinya, bahkan pakaiannya, itu menjadi najis. Bahkan apabila terkena dari wanita haid itu, maka najis hingga matahari terbenam. Itu dalam syariat Taurat. Oleh karena itu, karena ketika itu kaum muslimin yang ada di Madinah masih mengikuti syariat dari orang-orang Ahlul Kitab di kalangan Yahudi, maka kemudian mereka mengikuti dari perilaku orang Yahudi tersebut. Maka diturunkanlah ayat 222
dari surat Al-Baqarah ini untuk menjelaskan ya, hukum seorang laki-laki ya, apabila istrinya yang ada di rumah sedang haid. Ya, sehingga syariat Islam tidak sesulit syariat yang ada dalam Taurat. Nah, jadi yang tidak diperbolehkan adalah sebatas al-mu'asyarah az-zawjiyah, ya, hubungan suami istri, bukan tidak boleh makan, bukan tidak boleh bersama-sama. Ya, tapi yang tidak boleh hanyalah ya, hubungan seksual. Nah, itu yang tidak diperbolehkan terhadap wanita yang sedang haid. Ya, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap istrinya. Nah, contoh kedua adalah wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Quran surat Al-Lail ayat 17 sampai dengan 21. Nah, ada kata-kata yang digaris bawah di sini yaitu wasayujannabuhal atqa. Al-atqa. Nah, sebenarnya kata al-atqa ini dalam bahasa Arab ya masuk dalam kategori ismu tafdhil, ya, yang menunjukkan ya, kalimat superlatif, ya, ada pengutamaan gitu. Nah, artinya adalah orang yang paling bertakwa. Nah, siapa orang yang paling bertakwa yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, menurut Al-Wahidi, Al-Atqa di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang menurut pendapat para ahli tafsir, menurut Urwah, Abu Bakar telah memerdekakan 7 orang budak yang disiksa karena membela agama Allah. Nah, untuk itu turunlah ayat ini. Nah, jadi peristiwa ini sebagaimana pernah terjadi bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu membebaskan seorang budak bernama Bilal bin Rabah yang kelak menjadi muadzin dari Rasulullah. Ya, ditebusnya dari Umayyah. Ya, jadi Abu Bakar ini adalah orang yang kaya, yang mampu memerdekakan budak, dan dia telah memerdekakan 7 orang budak. Dan 1 orang budak ya, itu bisa ditebus bahkan dengan ratusan bahkan ribuan ekor onta. Nah, ini menunjukkan ya, akan keyakinan, kekuatan iman dari Abu Bakar yang rela mendermakan hartanya untuk membebaskan budak karena Allah. Ya, sehingga ayat ini juga ya, meskipun peristiwanya khusus terkait Abu Bakar, meskipun kata al-atqa ini maksudnya adalah umum, ya, tapi ini berlaku ya, bagi Abu Bakar As-Siddiq, yang manfaat dari keteladanan Abu Bakar ini kemudian bisa diambil ya, secara umum ya, bagi kaum mukmin yang lain, meskipun kata al-atqa bermakna khusus bagi Abu Bakar ya, sebagai orang yang dari Rasulullah disebut apabila ditimbang imannya dengan kaum mukminin yang lain maka tidak akan sebanding dengan kualitas iman dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jika sebab itu khusus dan ayat yang turun berbentuk umum, nah di sini ada 2 pendapat. Menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama, yang menjadi pegangan adalah lafal yang umum, bukan sebab yang khusus. Nah, contohnya adalah walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al-'adzab an tashhada 4 syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah
4 kali bersumpah dengan nama Allah, sungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Nah, istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat An-Nur ayat 6 sampai dengan 9. Nah, penjelasan terkait ayat ini adalah hukum yang diambil dari lafal umum ini tidak hanya mengenai peristiwa ya, Hilal. Nah, Hilal ini adalah nama seorang sahabat ya, Hilal bin Umayyah yang ketika itu menuduh istrinya yang baik-baik, ya, istri yang jaga kehormatan, ya, dituduhnya melakukan perbuatan zina. Nah, tetapi diterapkan pula pada kasus serupa lainnya tanpa memerlukan dalil lain. Jadi meskipun ini peristiwa khusus berkaitan dengan Hilal ibnu Umayyah, ya, tetapi berlaku secara umum bagi siapapun yang menuduh istrinya berbuat zina. Dan inilah kiranya pendapat yang lebih tepat. Ya, jadi siapapun suami yang menuduh istrinya berbuat zina padahal itu tidak benar, nah maka harus bersaksi ya, 4 kali, dan yang kelima adalah bersaksi untuk ya, siap menerima laknat Allah apabila yang diucapkannya itu tidak benar. Kemudian berikutnya, nah, segolongan ulama berpendapat, nah ini kelompok selain jumhur, kalau yang tadi adalah yang jumhur ulama, pendapat mayoritas. Nah, segolongan ulama berpendapat yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus, bukan lafal yang umum, karena lafal yang umum itu menunjukkan bentuk sebab yang khusus. Nah, untuk dapat diberlakukan kepada kasus selain sebab, diperlukan dalil lain seperti qiyas. Nah, kalau di sini tidak mencukupkan hanya dengan dalil yang sifatnya qat'i, tapi perlu ada dalil lain seperti qiyas atau analogi. Nah, cara menilai redaksi asbabun nuzul yang bersumber dari riwayat yang sahih adalah pertama, redaksi yang menunjukkan dengan jelas sebab nuzul. Nah, jadi harus ada redaksi yang jelas. Nah, berupa pernyataan tegas seperti perawi mengatakan sebab nuzul ayat ini adalah begini, atau menggunakan fa at-ta'kibiyah. Ya, kira-kira seperti maka artinya ya, yang menunjukkan urutan peristiwa yang dirangkaikan dengan kata turunlah ayat. Nah, sudah ia menyebutkan peristiwa atau pertanyaan. Nah, misalnya ia mengatakan hadatsa kada fa nazala. Nah, misalnya dalam bahasa Arab seorang mengucapkan hadatsa kada, telah terjadi ini, ya, maka diikuti dengan kata maka, ya, fa nazala. Nah, itu untuk menunjukkan ayat diikuti dengan kata fa nazala. Nah, telah terjadi peristiwa begini, atau ya, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an kadza, ya, fa nazalatil ayah, maka turunlah ayat. Nah, kata maka ini menunjukkan ya, dalam bahasa Arab adalah fa at-ta'kibiyah yang menunjukkan urutan suatu peristiwa. Nah, itu menunjukkan bahwa redaksi itu jelas, ya, tegas. Kemudian yang kedua, redaksi yang boleh jadi menerangkan sebab nuzul atau sekadar menjelaskan kandungan hukum ayat. Jadi sekadar menjelaskan kandungan hukum ayat. Nah, di sini perawi tidak memastikan sebab nuzul, ya, tidak ada ketegasan. Nah, hal ini bila perawi mengatakan nazalat hadhil ayatu fi kadza. Ayat ini turun mengenai urusan ini, tidak menggunakan kata fa at-ta'kibiyah tadi. Dan yang kedua, ahsibu hadhil ayatu nazalat fi kadza. Aku mengira ayat ini turun mengenai soal ini. Jadi ada kata ahsibu. Ya, jadi ahsibu artinya mengira. Ya, kata mengira menunjukkan ketidakpastian. Kemudian yang ketiga, ahsibu hadil ayah nazalat illa fi kadza ma. Aku tidak mengira ayat ini turun kecuali mengenai hal yang begini. Jadi masih mengandung kata ahsibu, ya, mengira. Jadi apabila terdapat kata mengira, maka itu menunjukkan ketidakpastian, ya, ketidaktegasan. Maka boleh jadi itu hanya menjelaskan kandungan hukum ayat, ya, bukan dipastikan sebagai asbabun nuzul.
Nah, ulama belum sepakat untuk redaksi pertama. Ya, ayat ini turun mengenai urusan ini. Nah, Imam Bukhari masukkannya sebagai hadis musnad, ya, sedang yang lain tidak. Nah, Imam Zarkasi masukkan redaksi tersebut sebagai kandungan hukum, ya, bukannya sebab nuzul. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa redaksi terkadang menyatakan sebab turun dan terkadang pula menyatakan kandungan hukum meskipun sebabnya tidak ada. Nah, itulah pendapat sebagian dari ulama. Nah, apabila redaksinya tidak menunjukkan kepastian atau tidak tegas. Ya, jadi sebatas kandungan hukum bukan sabab nuzul. Nah, bagaimana cara menentukan asbabun nuzul? Ya, cara menentukan asbabun nuzul. Nah, cara menentukan asbabun nuzul, ya, Abul Hasan Ali bin Ahmad An-Nahwi, ya, Al-Mufassir atau yang disebut dengan Al-Wahidi tadi mengatakan tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzul kitab kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengar langsung dari orang yang menyaksikan turunnya. Nah, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Jadi tidak halal kalau orang tidak mengetahui peristiwa itu. Ya, kecuali harus berdasarkan riwayat. Ya, jadi mengetahui peristiwa itu harus tahu riwayat atau mendengar secara langsung. Ya, peristiwa turunnya. Apabila tidak maka tidak halal, tidak diperbolehkan. Nah, adapun cara menentukan asbabun nuzul adalah yang pertama, apabila semuanya tidak tegas ya, dalam menunjukkan sebab, maka tidak ada salahnya untuk membawanya kepada atau dipandang sebagai tafsir dan kandungan ayat. Nah, jika tidak tegas maka boleh jadi dianggap sebagai hanya kandungan ayat atau hanya tafsirannya saja. Kemudian yang kedua, apabila sebagian tidak tegas dan sebagian lain tegas, maka yang menjadi pegangan adalah yang tegas. Ya, contohnya nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaku wa basyiril mu'minin. Nah, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu sebagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik itu untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 223. Nah, Ibnu Umar berkata ayat ini turun mengenai persoalan mendatangi istri dari belakang. Namun bentuk redaksi riwayat ini tidak tegas. Nah, dalam riwayat lain yang tegas dari Jabir dikatakan orang-orang Yahudi berkata apabila laki-laki mendatangi istrinya dari belakang maka anaknya nanti akan bermata juling, maka turunlah ayat ini. Jadi ini larangan untuk mencampuri istri dari jalur belakang. Ya, orang yang mendatangi istri dari belakang, ya, man ata imra'atan fi duburiha, ya, faqad asa abal qasim. Nah, dalam riwayat lain bahwa orang yang mendatangi istri itu dari belakang maka dia bermaksiat kepada Rasulullah. Dan menurut hadis lain, ya, dianggap itu yang akan menyebabkan anaknya juling ya, seperti kata-kata orang Yahudi ya, karena itu bukan jalan yang benar ya, boleh mendatangi dari mana saja tapi tidak boleh dari belakang ya. Artinya harus pada farjnya ya, bukan dubur ya, itu hal yang dilarang dan itu termasuk dosa besar ya, seperti para pelaku homoseks atau sodomi ya, itu perbuatan dosa besar. Nah, dan ayat ini masih berkaitan dengan yang masalah haid di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 222. Yang ketiga, apabila semuanya tegas, maka riwayat yang sahih yang menjadi pegangan, ya contohnya adalah, ya, jadi kalau semuanya tegas, maka riwayat yang sahih yang menjadi pegangan. Ya, sama-sama tegas, tapi pilih yang paling sahih. Nah, ayat tentang ini adalah terkait dengan peristiwa turunnya surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Demi waktu matahari sepenggalahan naik dan demi malam apabila telah sunyi.
Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Lalu hati kamu menjadi puas. Quran surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 5. Nah, terkait penjelasan ayat tadi ya disebutkan ya telah beberapa hari wahyu tidak turun. Nah, dalam satu riwayat dikatakan seorang wanita berkata bahwa setannya Muhammad sudah meninggalkannya. Ya, ini orang-orang kafir yang menyebut bahwa kok sudah lama wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad. Ya, dianggap oleh wanita itu bahwa setan Muhammad telah meninggalkannya. Ya, biasa orang-orang kaum musyrikin ketika itu menghardik, mencela Nabi Muhammad dengan tukang sihir kayak, ya penyair kayak dan lain sebagainya, atau orang gila kayak. Nah, sampai ada yang menyebut bahwa yang memberikan wahyu itu setan gitu ya, bukan malaikat. Nah, maka turunlah ayat ini. Nah, dalam riwayat lain dikatakan tidak turunnya wahyu karena di bawah tempat tidur Rasulullah ya, terdapat bangkai anak anjing. Ya, sehingga karena di bawah tempat tidur Rasulullah itu ada bangkai anak anjing, maka malaikat tidak mau masuk. Nah, sehingga tidak turun wahyu. Nah, setelah dibersihkan baru turunlah ayat ini, dan yang diambil adalah riwayat pertama karena ia merupakan riwayat yang sahih. Ya, ini terkait dengan turunnya surat Ad-Duha. Jadi apabila ada dalil yang tegas terkait dengan peristiwa turunnya ayat, maka yang diambil di antara yang tegas itu semua adalah yang paling sahih. Dan yang keempat, apabila semuanya sahih, maka dilakukan pentarjihan ya, bila mungkin. Ya, contohnya ya, terkait peristiwa turunnya ayat tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran surat Al-Isra ayat 85. Nah, diriwayatkan ayat ini turun di Mekah, sedangkan riwayat lain dikatakan turun di Madinah. Namun karena di riwayat kedua ya, ada Ibnu Mas'ud, yaitu yang turun di Madinah, dan yang hadir dan menyaksikan kejadian itu, maka yang diambil adalah riwayat yang kedua ya, karena ada Ibnu Mas'ud di situ. Ya, jadi meskipun semuanya sahih, maka yang diambil riwayat yang paling rajih ya, karena adanya sahabat Ibnu Mas'ud yang hadir dan menyaksikan secara langsung, sehingga menunjukkan hadis itu ya lebih ya, kuat meskipun sama-sama sahih dalam martabatnya. Kemudian yang kelima, apabila riwayat semua kuat ya, akan dipadukan. Ya, apabila riwayat semua sama kuat ya, sama-sama kuat nah, akan dipadukan, bisa disatukan. Contohnya walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain dari diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Quran surat An-Nur ayat 6. Nah, pemaduan atau penyatuan ayat yang sama kuat itu ya, dilakukan antara riwayat yang menyatakan ayat ini turun mengenai bin Umayyah, yaitu Hilal bin Umayyah tadi ya, dengan riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Uwaimir ya, jadi riwayat yang sama kuat ini kemudian ya, dipadukan ya, karena peristiwanya boleh jadi terkait dengan dua orang. Yang satu di sini disebut adalah Hilal bin Umayyah yang tadi menuduh istrinya melakukan perbuatan zina, padahal istrinya itu adalah orang yang sangat menjaga kehormatan. Dan yang kedua adalah terkait dengan Uwaimir. Maka dipadukanlah dua riwayat tersebut. Kemudian yang keenam, apabila riwayat tidak bisa dipadukan, akan dipandang sebagai asbabun nuzul yang berulang. Kalau tidak bisa dipadukan, disatukan, nah, maka riwayat tersebut dianggap sebagai riwayat asbabun nuzul yang berulang.
Nah, contohnya wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa in sabartum lahuwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Nah, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah, hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat An-Nahl ayat 126, 128. Nah, dikatakan bahwa ayat ini turun di Mekah sebelum hijrah, kemudian turun lagi di Uhud, kemudian turun lagi sewaktu penaklukan Mekah. Maka ayat-ayat yang menyebutkan peristiwa yang berulang itu disebut sebagai pengulangan untuk mentakkidkan tentang peristiwa asbabun nuzul. Demikian juga ayat lain sebagai contoh, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nah, ayat di surat At-Taubah ayat 113 ini menunjukkan 3 peristiwa. Di antaranya peristiwa ketika Rasulullah mendoakan pamannya Abu Thalib, kemudian seorang sahabat yang disebut mendoakan ibunya, orang tuanya yang mati kafir, kemudian Rasulullah yang mendoakan ibunya. Nah, ayat ini terjadi pengulangan 3 peristiwa. Nah, tapi intinya satu, bahwa dilarang seorang mukmin mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir. Maka disebut ini adalah penguat. Turun 1, 2 sampai 3 kali adalah sebagai takkid untuk memperkuat agar tidak terjadi lupa kepada sahabat ketika itu, sehingga menguatkan dasar hukumnya. Hal ini juga mungkin terjadi karena masalah qiraatnya. Sebagaimana surat Al-Fatihah. Ini terkait dengan qiraah sab'ah atau turunnya Al-Qur'an dengan 7 huruf yang diulang-ulang. Nah, di sini ada pendapat As-Suyuti dan juga Manail Qoton yang menjelaskan bahwa turunnya berulang itu ada hikmah untuk bisa menguatkan atau memberikan takkid penjelasan terkait dengan asbabun nuzul. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.